Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Mutiara Rizky Umami. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni dari Universitas PGRI Semarang. Saya di sini akan memaparkan artikel yang berjudul Kritik mimetik pada cerpen Kisah Pemedikan Dadi. Jadi, kritik mimetik itu merupakan kritik yang memandang karya sastra sebagai tiruan, cerminan atau merefleksikan alam maupun kehidupan nyata. Dalam mimetik diperlukan dua data yang dibandingkan, yaitu data atau keterangan yang berasal dari karya sastra dan data yang berasal dari masyarakat tersebut. Jadi, kisah pemandangan karya Muhammad Amin sebut kampung karena kedamaian yang ditimbulkan oleh kampung tersebut. Permasalahan yang diambil dalam cerpen ini adalah bagaimana kehidupan antara cerpen kisah Pemedit Dadi tersebut dengan kehidupan nyata yang terjadi dalam cerpen tersebut. Di sini saya akan membacakan kutipan tersebut. Seolah-olah bunyi itu seolah-olah berbunyi dan muncul dari segala pujaran, menyerupai suara gaib yang menggambarkan di pandangan-pandangan muncul dan di puncak taman menyeberangkan di kolongan sungai. Mengingatkan air yang memecah dan berbatu-batu kadang terdengar dari bagian dendangan kesunyian dan nyanyi yang melungkan kekompakan mawar yang basah dan memekar. Kadang bagi anak kinjang yang meleset di tengah pandang samaan, meloncat-loncat sampai kejatuhan, atau bagi burung-burung yang di tengah pada savana melayangi di atas punggung bukit-bukit lalu memenuhi kecerahan lambang-lambar. Dan suara burung selalu teroncat-loncat minyak dan pungut, suara yang menghinakan gerakan tersebut. Jadi orang-orang lebih memilih menikmati ketimbang peduli dari mana asalnya. Suara tersebut selalu terdengar setiap sore saat burung-burung berterbangan kembali ke sarang, saat pelandangan hendak menyelesaikan pekerjaan, saat gadis-gadis hendak turun mandi ke sungai. Mereka lupa bahwa suara itu tetap ada yang memainkan, entah itu siapa. Ia selalu berhenti di perbatasan saat azan berkumandang. Banyak itu pun kehilangan seperti telanan gelap malam atau bergegasan pulang ke mualasannya di tengah pandang kesunyian. Dari kutipan di atas, imajinasi Muhammad Amin tentang suara petikan dadi yang selalu dianggap oleh orang-orang pada waktu senja tersebut tiba, Muhammad Amin benar-benar menggambarkan cerita ini dengan baik dan seolah-olah dia mengalami kejadian itu terjadi. Dan Muhammad Amin juga menceritakan mutisasi warga kampung dengan pekerjaan mereka masing-masing terdalam kutipan tersebut. Muhammad Amin juga menceritakan runtisan warga kampung dengan pekerjaan mereka masing-masing terdapat dalam kutipan tersebut. Kutipannya itu, laki-laki mencari gambaran bahwa hasil getih yang telah mengerangi itu dikumpulkan ke bawah rumah panggung mereka untuk kemudian akan dijual ke pengumpulan getah damar. Bawang berwarna putih bening itu dinamai darmu kaca, memiliki nilai harga lebih tinggi teman kayu-kayu kering, dan dalam hutan itu
dijajakan ketentangan pasar keesokan harinya. Nah, dari kutipan tersebut menceritakan kehidupan warga kampung dengan pekerjaannya masing-masing dan mencari damar, dan para perempuan mencari kayu bakar di hutan. Pekerjaan ini banyak dilakukan oleh masyarakat Lampung yang kebanyakan mereka bekerja sebagai mencari getah damar. Jadi kutipan tersebut ini menceritakan seorang suami istri yang pekerjaannya berbeda-beda. Istrinya bekerja mencari kayu bakar di hutan, dan suaminya itu mencari damar tersebut. Warga kampung pun sangat menyukai dan melakukan pemuda dadi tersebut terhadap dalam kutipan berikut ini. Kutipan ini saya bacakan. Setelah penanas rasa selesai, mereka mulai merencanakan sesuatu untuk si pemuda ini. Mereka menawarkan dan menyilakan si pemuda memilih anak perawan mereka yang paling cantik dan lading-ladang yang subur, serta merawaskan pewayangan mimetik jadi sebuah kehormatan pasar bila si pemuda dapat memenuhi permintaan ini. Setelah mendapatkan hasil panen yang makin melimpah, mereka akan mengadakan sebuah pesta besar-besaran untuk merayakan perkawinan si pemuda dengan gadis cantik yang dipilihnya. Dari kutipan yang saya baca itu menceritakan bahwa warga kampung sangat memuliakan pemuda tersebut. Mereka bahkan menyilakan pemuda tersebut memilih gadis mana yang ia ingin nikahi, dan pemuda tersebut bersedia untuk memilih gadis cantik tersebut, dan warga kampung tersebut akan mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan pernikahan si pemuda tersebut dengan gadis cantik itu. Dan berapa tahun kemudiannya pemuda tersebut itu meninggal dunia karena hilang entah kemana. Jadi warga kampung pun sangat bingung si pemuda itu sudah meninggal, karena jika pemuda tersebut meninggal, siapa yang akan memainkan petikan dadi yang meletakkan di hati jika pemuda petik dadi sudah lama mati. Jadi tuh kalau misalkan pemuda tersebut kan sudah meninggal, jadi tidak tahu itu siapa yang akan memainkan petik tersebut. Namun warga mencari tahu misterius tentang si pemetik dadi tepat menjadi rahasia yang terkubur di selubang hutan yang terdalam, dijaga oleh selok sungai, akar-akar pohon yang bergerak di kedalaman tanah yang lembab, disis ular yang berdindang di ceruk curong para liput, dan lelemut tersebut dialami orang bunian. Dari kutipan di atas menceritakan warga kamu tetap mengingatkan si pemetik dadi dan berusaha mencari tahu nama dan asal usul si pemuda dadi tersebut. Jadi warga itu mencari asal usul nama si pemuda tersebut, akan tetapi
dihalangi oleh selokan sungai dan oleh akar-akar pohon. Dan cerpen ini menggambarkan seorang pemuda yang mahir dalam mimetik dadi karena kemahiran itu ia lalu disukai oleh warga kampung. Bahkan setelah kematiannya pun ia masih tetap dikenang oleh warga kampung akan mahirnya memainkan dadi. Walaupun mereka tidak mengetahui nama pemuda mimetik dadi tersebut, semua orang pasti akan meninggal dunia. Terkadang orang berpikir, apakah kita nantinya masih akan dikenang oleh orang yang masih hidup atau tidak? Jika sama hidup, manusia banyak melakukan hal baik, pasti setelah mereka meninggal dunia, mereka masih akan tetap dikenang oleh yang masih hidup. Jadi, jika kita baik, akan dikenang oleh masyarakat. Jika kita tidak baik, tidak akan dikenang oleh masyarakat. Jadi kita selalu berbuat baik kepada siapapun, meski siapapun, walaupun kita tidak mengenal atau tidak dikenal. Jadi pesan dari cerpen tersebut ini, kita sama-sama berbuat baik kepada siapapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.